pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan pembahasan kita, Ahilman. Ini pertanyaan terakhir ya, dari salah satu pemirsa Gapai Kemuliaan. Kita baca bersama-sama. Pak Ustadz, saya adalah seorang ibu dari anak laki-laki yang memiliki niatan untuk menikah di usia muda. Anak saya alhamdulillah sudah bekerja dan memiliki kehidupan yang cukup mapan. Sebagai ibu, selain sholat istikharah, bagaimana caranya saya membimbing anak saya agar tidak salah memilih pasangan hidupnya? Tafadhol. Iya, Masya Urusan Allah, jodoh-jodohan ini. tabarakallah. Iya, seorang ibu boleh membersamai anak untuk bisa bertemu dengan pendamping terbaik dalam hidupnya. Maka ya setelah doa itu, doa udah pastilah. Iya. Seorang ibu mendoakan anaknya agar memiliki pasangan yang baik, itu pasti. Tinggal yang kedua, berarti juga seorang ibu boleh ikut campur dalam artian begini, mencarikan calonnya. Ya, barangkali seorang ibu punya teman dan punya anak perempuan juga, teman itu maka boleh dipertemukan. Dan kita rasa bahwa kayaknya anak laki-laki itu kalau berjodoh dengan anak perempuan dari sahabatku akan baik gitu dan seterusnya. Maka boleh, maka nanti jadi berbagai pertimbangan untuk dihadirkan. Kan kata Nabi, nikahilah seseorang itu yang pertama karena parasnya. Jadi yang pertama itu parasnya dulu. Harus menyenangkan ya, karena kan mau jadi pasangan seumur hidup. Kedua satu paras. Betul. Yang kedua harta, mapan nggak nih? Kemudian bisa ngurus uang saya nggak nih? Nah gitu kalau laki-laki ya. Yang ketiga keturunan, keluarganya ada nggak? Gimana latar belakangnya? Nah baru yang keempat agama. Kenapa coba yang keempat agama? Nggak tahu. Kenapa yang pertama? Kan harusnya agama dulu ya. Kan bisa kayak gitu kan. Yang pertama agama dulu, bener. Tapi ini yang keempat agama dulu. Yang pertama paras dulu, yang kedua harta, yang ketiga saya nggak tahu jawaban saya ini benar atau salah, tapi psikologi manusia ya, kalau kita mau ketemu atau mau memilih pasangan itu kan ya kita harus melihat dulu kan tampilan luarnya dulu seperti apa, menarik atau enggak, sesuai atau enggak dengan kita. Begitu misalnya kemudian ya udah agamanya, tapi nggak tahu sih. Tapi tetap paling penting agama sih Ahilman. Tapi itu penting banget kan. Maka ujung hadisnya kan gini. Pertimbangan. Fadfar bidatid-din taribat yadak. Pilihlah yang paling baik agamanya, maka engkau akan bahagia dibuatnya. Maksudnya begini, kalau udah dilihat paras dilihat harta dilihat keturunannya tapi agamanya nggak gugur. Jadi agama menjadi patokan yang bisa menentukan yang tiga ini. Kalau agama dibuat di awal langsung gugur semua. Oh iya betul. Kelihatan kan. Kenapa saya nggak kepikiran ya? jadi betul. baginda Nabi itu luar biasa ya. Masya Allah. Sangat bijak meletakkan apa yang akan terjadi pada umatnya itu. Gitu. Kan kecenderungan ya umat itu kalau lihat yang parasnya dulu, yang terlihat dulu di dulu. mata kita kan. Tapi diikat ujungnya. Tapi pilih yang paling baik agama. Berarti semua ini nggak berarti apa-apa kalau ini tidak ada. Maka ibu boleh membantu anaknya untuk mencarikan yang seperti itu. Agar si anak bisa menemukan pendamping yang baik. Yang kedua, cari guru yang baik. Kadang anak kita tuh kalau yang ngasih tahu kita tuh nggak nyambung, nggak didengar. Mungkin butuh tulisan orang lain. Ya, panggil guru, ajarkan anak-anak kita dengan ilmu-ilmu yang baik. Maka insya Allah itu akan mengarahkan anak kita pada pilihan yang tepat pada akhirnya. Nah yang keempat, tentu kalau usia anak udah mau nikah kan berarti lebih banyak space-nya untuk komunikasi. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib itu kan dalam nasihatnya memberikan 3 rumus. 3 kali 7 rumus dalam mendidik anak. Ya kan? 7 tahun pertama, didiklah anakmu seperti raja. 7 tahun kedua, didiklah anakmu seperti tawanan. Dan 7 tahun ketiga, didiklah anakmu seperti sahabat. Maka tempatkan posisi ibu sebagai sosok ya ibulah bagi anak. Ya curhat, dengerin anak kita seperti apa. Ahilman, bagaimana kalau kondisinya terbalik? Misalnya anaknya memang sudah mau menikah, sudah merasa kayaknya saya sudah siap, tapi orang tuanya biasanya, kamu kan masih muda, menikah itu butuh pertimbangan, kamu sibuk aja lah di karir dulu, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Bagaimana ya kadang-kadang posisi-posisi seperti itu ini? Kan kalimat dari orang tua yang khawatir dengan anak. Wajar. Ketika orang tua bilang, nanti dulu, kamu belum siap gitu kan. Nah maka apa sikap selanjutnya? Buktikan dong kalau kita siap. Jangan nyalahin, ibu aku nggak pernah dukung aku gimana. Jangan, dia buktikan. Sekarang gimana? Kalau ada genteng bocor, kita masih panggil tukang atau kita yang naik langsung ke atas?
Tukang dong. Oh, enggak. Ini kan cara Iya, menunjukkan iya. kedewasaan kita Betul, gitu. betul, betul. Kalau ada ponakan kita nangis, kira-kira kita nih apa sikapnya? Nyuruh kakak kita ambil atau kita yang kemudian turun tangan, kemudian kita jajanin? Itu kan jadi kedewasaan. Iya. Kedewasaan tuh nggak bisa diceritakan, hanya bisa dibuktikan. Maka untuk kita yang hari ini masih ngerasa disepelekan oleh orang tua kita, buktikan. Kalau kita bukan lagi anak bawang gitu ya. Ya karena orang tua kan pasti banyak kehati-hatian. Iya. Mereka khawatir A, khawatir B, wajar. Nah, cara menjawab kekhawatirannya apa? Ya buktikan. Kalau kita sudah cukup dewasa untuk berada pada jenjang pernikahan tadi. Kita nggak bisa, udah ibu nggak akan ngerti aku, nggak bisa. Ujungnya jadi berantem kan? Ya udah, buktikan, sampai pada level ya ibu kita mengizinkan kita untuk bisa menikah. Oke. Ya wajar ya, apalagi seorang ibu ke anak laki-laki. Iya. Itu kan berharapnya anak laki-lakinya itu Ekspektasinya tuh tinggi kadang-kadang ya. tinggi. Berharapnya itu kan sudah top dulu, dulu baru mapan dulu. Jadi kan udah selesai lah bahasanya dengan dirinya gitu, baru kemudian memikirkan yang lain. Kan khawatir, wajar lah. Tapi sebenarnya kan kalau misalnya si anak, saya pernah dengar gini ya, maksudnya si anak memang sudah berkemauan untuk menikah, sebaiknya orang tua juga tidak usah menghalangi gitu. Tapi bukan konteks menghalangi mungkin. Oke. Orang tua memberikan pertimbangan dengan pengalaman hidup yang pernah dia jalani. Yang tidak boleh ya menghalangi ya, nggak boleh. Apalagi mohon maaf, udah ketahuan anaknya kemana-mana bawa perempuan, udah ketahuan dia tuh punya pacar dalam tanda kutip. Dan kalau dibiarkan akan terjadi sesuatu yang buruk, ya dihalangi malah jadi dosa bagi orang tua. Di saat juga anak mampu, udah punya kerjaan. Ya walaupun mungkin belum mapan ya. Mapan tuh dalam artian apa sih gitu? Iya, sangat subjektif sih. Nggak Tapi bisa kalau udah kelihatan ada calonnya, udah dibawa kemana-mana, kita juga udah kenal, udah tahu orangnya, tahu keluarganya, tuh Bismillah aja. Ya, Bismillah. Kenapa harus khawatir gitu? Iya, takut misalnya belum cukup ini nanti nggak. Padahal kan menikah harusnya lebih takut anak kita terjelembab pada keburukan daripada mohon maaf anak kita kekurangan harta setelah menikah. Karena pada dasarnya an-nikahu miftahu rizki. Nikah itu kunci rezeki. Allah yang ngasih rezeki sama kita yang menikah, insya Allah. Bagaimana jika malah ada misalnya kaum muda yang justru malah malas menikah? Karena merasa nikah ribet, tambah pusing masalah gitu. Udahlah gini-begini aja, kalau mau jalan sama si ini gampang, jalan sama si ini gampang, kayak gitu-gitu gimana ya Hilman? Ya nikah itu sunnah. Oke. Ya artinya kalau ada orang yang kemudian berpikir bahwa nanti aja juga nggak jadi masalah. Pernikahan itu bukan perlombaan. Betul. Bukan yang lebih cepat lebih baik. Penting di highlight, ya kan? pakai tanda seru banyak. Tapi sekarang kalau ada kesempatan sunnah, ada pahalanya, masa kita nggak ambil? Oke. Ya. Jadi bukan berarti akan sunnah ini bukan wajib, udah santai aja. Ya sekarang ada kesempatan, bukankah dengan yang sunnah itu bisa menambah pahala? Iya kan? Maka ambil sunnah itu. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku kata Nabi. Ya, maka barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan golonganku. Berarti ya kita nikah tuh buat ibadah, ya. Nikah itu buat menghadirkan berkah. Nikah itu buat mendatangkan banyak kebaikan di dunia akhirat kita. Makanya salah kalau ada orang yang nikah buat bahagia. Karena ada yang bilang gitu kan. Tapi kan ingin bahagia juga. Jadi pengen nikah buru-buru, pusing amat dalam. Kan ada tuh meme gitu kan ya. Iya. Kok capek banget hidup ya. Jadi sendiri aja gitu. Jadi pengen nikah. Ada yang gitu tuh. Udah capek banget ngalamin hidup. Jadi pengen nikah aja. Dia tuh nggak tahu kalau udah nikah justru persoalan tuh akan datang. Tapi kan persoalan setelah menikah tuh jadi berkah. Kalau kita menghadapinya dengan pasangan halal kita gitu. Bedanya itu sebelum dan setelah menikah. Maka ya mudah-mudahan yang ingin menikah dimudahkan. Yang belum punya bayangan untuk menikah ya udah coba digali. Ada banyak kebaikan dan keberkahan yang Allah siapkan bagi kita yang menikah itu. Masya Allah. Penutup yang sangat menarik, yang sangat powerful. Ahilman, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa memuaskan hati para pemirsa Gapai Kemuliaan ya. Kita akan sambung lagi episode Ustadz Menjawab ini di lain kesempatan. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah ilmu kita dan juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.